Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky di Lia Rizky YTV. Nah, kali ini materi bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8 yaitu tentang teks ulasan. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada ciri-ciri, dan yang terakhir ada struktur. Nah, kita simak video ini sampai selesai ya. Materi teks ulasan merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Hal yang akan dibahas pada materi ini meliputi pengertiannya, ciri-ciri, struktur, contoh, jenis atau macam, kaidah dan unsur kebahasaan, serta tujuan dan fungsinya. Silakan simak sampai selesai ya. Nah, apa itu teks ulasan? Nama lain teks ulasan adalah resensi. Definisinya adalah teks yang berisi penjelasan atau komentar atau menafsirkan atau review terhadap suatu karya, baik itu drama, film, atau buku. Pengertian teks ulasan. Pengertian teks ulasan adalah sebuah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal. Analisis itu bisa berbentuk buku, novel, berita, laporan, atau dongeng. Teks tersebut memberikan tanggapan atau analisis yang berhubungan dengan latar, waktu, tempat, serta karakter yang ada di dalam teks tersebut. Teks ini dapat dikatakan sebagai tinjauan atau ringkasan buku atau yang lain untuk koran atau penerbitan. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks ulasan, sebaiknya kita harus tahu juga tujuan dan fungsinya. Tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendapat tentang kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Yang kedua, memberikan gambaran atau garis besar mengenai suatu karya. Yang ketiga, mengarahkan kepada pembaca untuk mempunyai opini atau pendapat kepada teks tersebut, apakah akan membeli atau tidak, membaca atau tidak. Nah, itu merupakan tujuan dari teks ulasan. Selanjutnya, apa saja fungsi teks ulasan itu? Fungsi teks ulasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempengaruhi pembaca untuk lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. Yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan. Yang ketiga, dapat diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Yang keempat, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui
dan perlu dilihat. Nah, selanjutnya apa saja ciri-ciri teks ulasan? Ciri-ciri teks ulasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. Yang ketiga, memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Yang keempat, nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Apa saja struktur teks ulasan itu? Struktur teks ulasan itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat rangkuman. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video setelah ini karena saya akan menerangkan pengertian dari struktur masing-masing. Penjelasan struktur teks ulasan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Bagian orientasi berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Misalnya, berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Gambaran umum karya atau benda tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Struktur yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran berisi pandangan sendiri mengenai karya. Bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi karya. Pada bagian ini, penulis biasanya membandingkan karya atau benda tersebut dengan karya atau benda yang mirip. Penulis juga menilai kekurangan dan kelebihan karya yang diulas. Struktur yang ketiga yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi, penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini dapat berupa bagian, ciri-ciri, dan kualitas karya tersebut. Struktur yang keempat yaitu rangkuman. Pada bagian rangkuman, penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya tersebut. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu tentang pengertian teks ulasan, kemudian tujuan dari teks ulasan, kemudian fungsi teks ulasan itu apa saja, terus ada struktur teks ulasan, dan ciri-ciri dari teks ulasan. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi tentang jenis-jenis, kaidah kebahasaan, dan unsur kebahasaan teks ulasan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok sebelah kanan yang berwarna merah itu. Kemudian klik tombol like yang ada gambar jempol ke atas. Dan jangan lupa
komentar di bawah kolom komentar di video ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.